Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat coslo cor repeater HT Motorola ya, CP1660. Untuk cosnya sudah saya buat. Untuk repeaternya di dalam box panel ini. Saya box pakai box panel listrik yang kecil, box panelnya yang ukuran 30 cm ke atasnya, ini ke sampingnya 20 cm, yang ke belakangnya 12 cm ya, ini pakai sentian, 12 cm ke belakangnya. Itu untuk HT-nya sekalian settingkan Pak Ali. Oke, ini untuk kegiatan di kampung. Baik, saya buka box panelnya. Seperti ini penampakannya. Ini yang dimaksud cor repeaternya. Baik, saya ambil dulu di dalam box ini biar enak ngejelasinnya cornya. Ini ada baut dua ya, baut atas bawah, ini satu cara ngambilnya. Jadi praktis kalau pakai box. Kalau pengen kalau nggak muat itu adaptornya atau switchingnya, beli box kayak begini lagi, taruh di sampingnya gitu, biar praktis. Untuk ngebuka tutupnya gampang, tinggal ini klik gitu. Ini saya beli 98.000, bebas ongkir saat itu. Ini baut satunya yang di atas sudah saya ambil, tinggal ngambil repeaternya. Jadi enak ngambilnya ya. Nah, seperti ini ngambilnya. Mungkin teman-teman belum tahu, mohon maaf. Box panel itu ternyata bisa dikasih repeater ya. Tapi ada yang gede juga ya, box panelnya itu. Yang pernah saya tunjukin lebih mudah. Nah, seperti ini ngambilnya. Saya pindahin panelnya biar mudah menjelaskan tornya. Ya, setelah begini saya kasih tegangan ya, biar gampang ya. Saya kasih tegangan. Tapi ini nanti dikasih switching. Pakai switching, ini cuman ilustrasi ya. Ilustrasi. Ini yang sekarang ini 3 ampere. Untuk trafonya ini 3 ampere. Namun tidak murni 3 ampernya. Terus dipasang antena aja, antena biasa ya. Aslinya ini pakai antena tas. Nah, jadi pakai konektor BNC. Nanti cara masangnya BNC ini mending pakai video berikutnya aja ya. Karena kalau langsung BNC dipasang itu miring-miring masangnya. Kalau nggak ada caranya, jadi harus ngerusak casingnya sedikit. Nanti di video berikutnya aja. Baik, saya on-kan untuk adaptornya. Sekarang sudah nyala. Saya hidupkan RX-nya dulu ya. Ini RX, ini RX, ini TX. Sekarang ambil HT yang ini aja ya, yang salah satu, 2 berarti yang ambilnya ya. Ini frekuensinya di sini ya.
meleset ini, bukan yang meleset, pakai yang ini aja, masih rusak artinya itu kayaknya. Nah ini ya, frekuensi sama ya. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Jadi ada pantulannya ya. Nanti saya jelasin juga pantulannya. Jadi ada lampu LED-nya, dicor-nya ketika ditekan menyala lampu LED-nya. PDT ini ya, PDT HT ini ketika saya tekan lampu LED-nya menyala. Baik, dimulai penjelasan cornya. Gimana ini? Gini ya enaknya ya. Agak ke sini dikit biar jelas, biar tidak menutup. Saya kira begini jelas ya. Nah, susah gitu natanya kalau enggak di Oke, jelaslah segini. Baik, saya jelaskan. Ini kalau standby, ini RX ya. Ini RX-nya. Ketika standby, ini mengeluarkan tegangan cosnya. Ini cosnya ini yang kabel pink ini saya keluarkan ke sini. Ini sudah ada di video berikutnya sebelumnya ya. Biar nanti taruh di link caranya mengeluarkan cosnya itu. Cos Motorola CP1600. Baik, kembali lagi ke sini, kembali ke skema. Ini cosnya 7,4 ya yang keluar itu. Langsung diterima oleh dioda 4148. Di daftar komponennya di sini aja ya. D4148. Setelah 4148 diterima 1K2R 1K2. Terus ini membuat bias ya, makanya ini dikecilkan tenaganya sama R ini biar tidak ada tendangan balik ke pesawat ini, maksudnya dioda ini kan begitu. Setelah ini menerima tegangan si bias ini, otomatis kan ini kan bekerja ya, dari kolektor ke emitor bekerja. Jadi tegangan ini 7,4, taruh 8 aja ya. Saya biasanya 7,8 yang masangnya. 7,8, tapi pasang 8 aja. R ini 1K2. Berarti R lagi ya. 1K2 gitu. TR-nya 945C. Saya ulangi, ketika ini menerima bias, ini akan bekerja dari kolektor ke emitor. Jadi dari tegangan sini melalui 1K2, ini biar tegangannya dikecilkan, mengalirlah ke sini ketika standby. Otomatis LED ini akan mati, karena LED kan begini LED ini ya. Ketika ini menerima tegangan plus, ini min, ini menyala. Tapi ketika ini dikorsletkan begini, set gini ya, kan mati ini, mati LED-nya karena dikorsletkan. Ketika ini dilepas korsletnya, jumper apa korslet ini namanya ya, korslet aja lah, bukan jumper. Ini ketika diputus, ini akan menyala, Begitu juga ini, itu ini ya keminnya. Ketika ini mati, maksudnya nggak ada bias,
ibaratnya memutus ini kan, memutus ini, sehingga menyalalah ini, menyala. LED ini mendapat tegangan dari 8 volt yang dikurangi tegangannya oleh 1K2. R-nya ini menyala. Dengan menyalanya ini dialirkanlah ke sini tegangan ini. Paham ya? Tegangan ini. Berarti ketika ini putus, ketika di jammer, maksud saya ketika ini di jammer, lampu menyala, ini lampu. Berarti kan ada tegangan ke sini nih sudah. Jadi ini ke sini. Jadi tandanya LED ini kalau ada tegangan gitu ya. Fungsi ada LED. Namun kalau tidak ada LED juga tidak apa-apa. Tidak ada LED-nya. Jadi fungsi LED salah satu yang betul ya, salah satu fungsi LED. Karena ini setelah dikasih LED ini keluar 1,8 volt. Taruh sini aja ya. Mana ini naruhnya nih? Sini aja. 1,8 volt DC. Kalau nggak dikasih LED itu agak jadi 2,4 kalau nggak salah. Jadi salah satu LED-nya ini tanda kalau ini putus ya, ini putus. Atau ini diputus sehingga nyala. Tanda LED itu. Tanda LED menyala. Nah, ketika ditekan PDT HT ini menyala LED-nya. Nah, begitu. Saya lanjutkan. Saya belum menjelaskan ini ya untuk elko-nya. Ini 16 volt boleh, 25 volt boleh ya. Ini. Terus saya tulis sudah sampai mana tadi? LED ya. LED merah kecil. Bukan yang bening ya, merah kecil ini. Setelah itu lari ke sini D4148. Karena kenapa saya tulis daftar begini? Waktu saya buat repeater sederhana dulu itu sekalian ditulis daftar komponennya, kata orang-orang begitu di komen itu. Saya ulangi, setelah HT ini di jammer, LED menyala, tegangan mengalir ke sini. Selain menyalakan LED 4148, selain menyalakan LED ini, tegangan ada yang mengalir ke sini. Nah, ya, terus dikecilin lagi oleh 330 ohm. Biasanya saya pakai 220 ohm, namun 220 ohm yang nggak ada. Ketika sampai sini tegangan ini masuk ke transistor yang disebut bias itu ya, memberikan bias, sehingga dari kolektor ke emitter akan bekerja mengalir gitu ya. Nah, kan begitu ah. Ini kan PDT. Untuk PTT-nya ini saya pasang ke switch PTT-nya itu. Switch PTT-nya dipasang ke sini. Bentuk switch-nya kan begini nih. Umpamanya di sini ya. Kan begini bentuknya itu. Ini kaki. Ini kan kaki ke main ini. Ini jadi satu ini ya. Jadi satu. Ini jadi satu sebetulnya. Jadi yang ini ya, ini kan pentetannya kan yang di sini nih. Samping sini. Yang ini saya sambungkan ke sini. Terus yang mainnya ini cuman menutupi saja ini biar tidak terjadi radiasi gitu. Ini tidak disambung ke sini. Tapi kalau disambung juga bagus karena kesulitan itu nyambungnya saya. Tapi punya saya tidak disambung. Ketika ini dilepas ya, tes gini, PDT ini dilepas, kurang ke sini. PDT ini dilepas. Ini kan tegangan nyambung. Membentuklah bias sehingga ini bekerja. Dengan bekerjanya ini sama dengan ini nih, menyambungkan ini sehingga ini mati dan tidak ada
tegangan ke sini. Karena ini ibaratnya yang ke sini nih ya, dikorsletkan juga begitu. Jadi ini rangkaian ini dari sini ke sini ya, sobat, rangkaian ini, rangkaian, terus tegangan, kan gini ya. Terus ini dikorsletkan, kan mati ini, gitu. Sehingga dengan matinya ini tidak ada bias ke sini dan ini tidak bekerja transistornya, sehingga tidak menjammer PTT ini begitu. Dan untuk elko-nya ini, oh ini belum ya, R-nya, R lagi 330 ohm, PR lagi. Saya kira udah jelas ya penjelasan seperti tadi itu ya. Terus elko C 100 ohm. 100 ohm, 100 mikrofarad ya. Untuk elko-nya hampir lupa ya menjelaskannya ya. Elko ini untuk delay-nya ya. Setelah ditekan, dilepas, ada pantulan. Jadi saya kasih 100. Semakin gede mikronya ini, pantulannya tadi atau yang bilang di delay itu semakin lama pantulannya. Jadi 100 saya kira cukup. Oke. Fungsi yang kabel biru ini, kabel biru ini saya sambung dari sini ke antena ini, konektor ini, konektor yang mainnya atau groundnya, bukan inner. Ini juga saya sambungkan ke sini, terus dari sini saya sambungkan ke baut ini, bautnya PCB ini, biar ngeground ke body gitu. Dan yang dari sini ini sambungkan ke baut ini yang biru ini, biar nyambung ke body. Dan body ini penampangnya box panel, ya. Saya kasih baut di sini. Di sini nih, nggak kelihatan bautnya ya. Tapi nggak apa-apa dah. Yang penting ngerti maksudnya. Baut ini nanti dikasih kabel ke box panel. Ke box panel ini. Biar ini ada groundnya. Kalau ngeground kan ibaratnya menutup radiasi. Mengurangi radiasi yang dari luar itu. Ketutup groundnya. Dan fungsi yang lain untuk kabel biru ini dari ground ya, ini yang betul, bukan mainnya. Ground ini ke ground ini saya mengibaratkan kalau ada tiang itu loh, tiang kan antenanya kan kalau tiang besi kan itu kan nyambung groundnya itu, groundnya karena tiang besi ini. Di sini anten, gambar aja ya. Ini tiang, ini anten bawah, ini anten atas. Ini kan kalau besi kan ngeground ini. Makanya saya kasih di sini. Karena kalau nggak dikasih yang biru ini, kabel biru ini, kalau lagi membuat kan tidak disambung ke sini, cuman pakai anten beginian saya. Kalau pakai 100 itu lama, delaynya lama. Saya kasih 47 mikro juga lama kalau ini nggak disambung. Jadi kalau nggak disambung ini dikasih 10, nggak ada sambungan hijau ini ya, biru. Dikasih 10 mikro ini, itu sudah cukup seperti ini pantulannya. Namun ketika dipasang di tiang umpamanya ini nggak dipasang ya, kabel birunya. Ketika dipasang di tiang, antenanya ini kan ngeground. Jadi pantulannya tidak ada, pantulannya itu. Jadi kalau buat alangkah baiknya ini disambung, sehingga bisa ngecek berapa elko yang diperlukan untuk delaynya itu.
paham ya. Kok saya jelimet saya ngejelasinnya saya. Fungsi kabel ini kaitannya dengan Elko ini. Jelimet saya. Mudah-mudahan yang menerima tidak jelimet ya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.